Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Dea Purnama dengan NIM 240171044. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah sebagai syarat untuk melaksanakan ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bu Diantri Sebrina Putri MSS MU. Langsung saja, rancangan penelitian folklor ini saya akan membahas pepatah Jawa Becik Ketiti ala Ketara. Terlihat jelas pada poin pertama, dan topik atau masalah yang ingin saya teliti adalah Becik Ketiti ala Ketara sebagai pandangan hidup. Apakah ada merasa yang aneh dengan kata-kata saya? Iya, benar. Saya tidak meletakkan objektifnya. Contohnya seperti pepatah Jawa Becik Ketiti ala Ketara sebagai pandangan hidup masyarakat Jawa. Folklor atau budaya rakyat mencakup berbagai aspek budaya yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Pepatah tradisional adalah bagian dari ungkapan lisan yang sering digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai kebijaksanaan dan pengalaman hidup masyarakat dalam bentuk yang ringkas dan bermakna. Sebagai bagian dari tradisi lisan, pepatah mencerminkan pandangan hidup dan cara berpikir suatu komunitas sehingga mereka menjadi elemen penting dalam folklor. William R. Bascom, seorang ahli, mengemukakan fungsi-fungsi utama folklor, yaitu salah satunya sebagai alat pengatur atau kontrol agar norma-norma di masyarakat dipatuhi oleh kolektifnya. Ada banyak pepatah Jawa yang disebarkan secara lisan dan sekarang disusun di dalam buku Primbon Jawa yang dibuat oleh masyarakat agar sastra-sastra lisan tidak hilang oleh zamannya. Pepatah ini hadir untuk membenahi perilaku manusia jika manusia itu meyakininya sebagai pandangan hidup. Sehubungan dengan alasan saya membawa pepatah ini sebagai objek kajian dan topik yang akan saya bahas dalam ujian akhir semester mata kuliah folklor ini, saya akan bacakan alasan saya. Yang pertama, saya ingin mengetahui bagaimana kearifan lokal ini diterapkan dalam kehidupan serta relevansinya. Lalu yang kedua, saya ingin mengetahui bagaimana pepatah ini mengajarkan untuk hidup dengan kesadaran moralitas. Lalu yang ketiga, saya ingin mempelajari bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah tersebut tetap dipertahankan. Lalu alasan saya memilih objek kajian ini adalah bagaimana pepatah ini dapat terus dipegang teguh oleh satu komunitas. Ya, lalu yang kedua, komunitas tersebut adalah objek yang mudah untuk diwawancarai. Masuk poin ketujuh, yakni hasil wawancara saya dengan narasumber. Seperti yang diketahui bahwa wawancara terbagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Saya menggunakan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data primer dari masyarakat atau komunitas atau kolektif yang masih memegang teguh pepatah ini sebagai pandangan hidup. Transkrip teks guna menjaga keoriginalan bukti primer dengan mengubah informasi lisan dari narasumber menjadi lisan. Dapat dilihat dalam PPT saya, lalu artinya kurang lebih seperti ini. Ya, namanya hidup itu dijalani saja. Diri sendiri tidak bisa mengendalikan mood orang. Lama-lama ya orang tahu watak aslinya manusia itu. Jadi manusia itu buat baik saja di dunia ini. Jangan terlalu dipikirkan omongannya orang terhadap diri sendiri. Biarkan saja. Guna translasi teks, yaitu menerjemahkan informasi dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia seperti tadi yang saya bacakan. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua ada data sekunder. Saya mengutip dari jurnal yang saya lampirkan pada poin kedua. Becik Ketiti ala Ketara, kurang lebih seperti itu cara pengucapannya, sebab saya juga bagian dari masyarakat Jawa. Arti dari pepatah tersebut kurang lebih seperti ini. Kebaikan akan terlihat dan keburukan akan ketahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, pepatah ini guna sebagai alat refleksi diri betapa relevannya jika kita sebagai manusia hidup jujur apa adanya. Nilai-nilai moral akan terbentuk apabila pepatah ini diterapkan
Dan untungnya sampai saat ini masih ada bagian dari masyarakat Jawa yang memegang pepatah ini sebagai pandangan hidup, yaitu narasumber yang saya wawancarai ada pada poin 8. Pada poin 9 yaitu analisis data, saya menggunakan teori hemereunetika dan teori etnografi realis seperti yang tercantum pada jurnal sebagai referensi saya. Masuk ke poin ke-11 adalah persamaan dan perbedaan. Yang dimaksud adalah persamaan dan perbedaan kajian ilmiah saya dengan karya ilmiah lainnya. Saya akan bacakan letak persamaan. Yang pertama adalah objeknya adalah pepatah Jawa becik ketiti ala ketara, dan kedua berlandaskan teori etnografi realis. Lalu yang kedua adalah perbedaan, yaitu saya penggunaan teori hermeneutika menjadi pembeda dalam kajian analisisnya, karena saya menggunakan jurnal tersebut sebagai referensi. Oh ya, ada yang ketinggalan pada poin ke-8, yaitu tentang informan atau narasumber. Lalu yang kedua ada tempat dan keadaan saat wawancara. Jujur saja, informannya adalah kedua orang tua saya. Tempat dan keadaan saya sedang makan bersama. Terima kasih. Sampai berjumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, kejadian soal HP ini saya tidak sengaja dan saya tidak ada niat sekalipun untuk membawa HP ini, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Niki.